Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita membayangkan sebuah kelas di mana setiap peserta didik dengan segala keunikan, kemampuan, dan latar belakangnya mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang? Nah, itulah esensi dari pendidikan inklusi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang peserta didik pada pendidikan inklusi, serta pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang ramah, adil, dan menghargai keberagaman. Adapun CPMK kita pada pertemuan kali ini adalah mahasiswa mampu menganalisis konsep dasar, sejarah, landasan, dan tujuan pendidikan inklusi yang diintegrasikan dengan nilai kemanusiaan, keadilan, dan toleransi, serta dapat mengklasifikasikan dan karakter anak ABK secara tepat. Sebelum kita membahas lebih jauh, penting untuk memahami terlebih dahulu siapa yang dimaksud dengan peserta didik dalam pendidikan inklusif. Pemahaman ini menjadi dasar agar kita dapat melihat bagaimana keberagaman peserta didik dikelola dalam proses pembelajaran di sekolah. Peserta didik dalam pendidikan inklusif adalah semua anak usia sekolah yang memiliki keberagaman karakteristik, baik dari segi kemampuan, kondisi fisik, intelektual, sosial, emosional, bahasa, budaya, maupun latar belakang ekonomi, yang belajar dalam satu lingkungan pendidikan yang sama. Jadi, pendidikan inklusi tidak hanya diperuntukkan bagi anak-anak yang reguler saja, ataupun bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus saja. Akan tetapi, semua anak belajar di kelas yang sama dan lingkungan yang sama. Bayangkan jika sekolah adalah sebuah taman yang indah. Ada berbagai macam bunga tumbuh di sana. Ada yang tumbuh membutuhkan banyak air, ada juga yang tumbuh membutuhkan banyak sinar matahari. Meskipun berbeda jenis dan berbeda kebutuhannya, mereka tetap mekar dengan keindahannya masing-masing. Begitu juga dengan pendidikan inklusif. Setiap anak berhak belajar tumbuh sesuai dengan caranya sendiri. Nah, selanjutnya, siapa saja peserta didik yang ada di sekolah inklusif itu sendiri? Peserta didik di sekolah inklusif itu ada 2 kategori, yaitu peserta didik reguler dan peserta didik ABK. Peserta didik reguler adalah mereka anak-anak yang memiliki perkembangan normal sesuai usianya. Artinya, mereka tidak memiliki hambatan fisik, intelektual, maupun gangguan emosional yang signifikan. Itu anak yang reguler. Nah, yang kedua adalah anak yang berkebutuhan khusus. Nah, menurut Permendiknas nomor 70 tahun 2009, ABK ini ada beberapa klasifikasi. Yang pertama ada hambatan sensorik. Hambatan sensorik ini gangguan pada indera penglihatan atau indera pendengaran. Contoh, anak yang tunanetra, anak yang tunarungu. Tunanetra pun ada yang memang gangguan penglihatan terbatas, ada sampai buta total. Nah, yang kedua, ada hambatan fisik. Hambatan fisik ini atau yang sering disebut dengan tunadaksa. Tunadaksa adalah gangguan pada sistem otot, tulang, dan saraf yang menyebabkan keterbatasan pergerakan pada anak. Contoh, ketika mengalami kecelakaan, kaki anak harus diamputasi atau tangan, sehingga pergerakan mereka menjadi terbatas. Nah, yang ketiga
ada hambatan intelektual atau tunagrahita. Tunagrahita ini adalah gangguan pada fungsi kognitif sehingga mempengaruhi kemampuan anak untuk belajar. Ada tunagrahita ringan, ada tunagrahita sedang, dan ada juga tunagrahita berat. Tunagrahita ringan ini bisa IQ dari 50 sampai 70. Itu masuk kategori tunagrahita ringan. Yang kedua ada tunagrahita sedang, IQ 2 sampai 50. Nah, yang ketiga itu ada tunagrahita berat. Ini biasanya yang membutuhkan perawatan lebih intens. Nah, yang keempat, ada hambatan perilaku dan emosi atau tunalaras. Tunalaras ini adalah gangguan yang mempengaruhi perilaku dan emosi sehingga menghambat proses pembelajaran anak dan menghambat penyesuaian sosialnya. Contoh, gangguan kecemasan atau depresi. Itu masuk kategori hambatan perilaku dan emosi. Nah, yang selanjutnya ada gangguan perkembangan. Gangguan perkembangan yang pertama ada autisme. Autisme ini gangguan perkembangan yang mempengaruhi cara berkomunikasi anak, interaksi sosial, dan perilaku. Dan yang selanjutnya ada ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Yang keenam, ABK ada yang mengalami kesulitan belajar spesifik seperti disleksia atau diskalkulia. Nah, yang ketujuh, ada anak cerdas istimewa, ada anak yang berbakat istimewa. Cerdas istimewa mereka yang memiliki IQ di atas rata-rata. Biasanya IQ di atas 130, 140, seperti itu. Ada juga mereka yang memiliki bakat istimewa. Mereka yang memiliki kreativitas tinggi terhadap sesuatu, contoh di bidang musik, olahraga, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam tentang anak dengan gangguan perkembangan, yaitu anak yang mengalami ADHD dan autisme. Autisme ini sendiri merupakan gangguan perkembangan saraf, sehingga berpengaruh pada cara anak berkomunikasi dengan orang lain. Ciri-ciri anak autisme ini, ciri-ciri utamanya ada 3. Yang pertama, sulit untuk berinteraksi sosial. Anak dengan autisme atau anak dengan gangguan autisme biasanya lebih suka bermain sendiri. Mereka tidak suka berinteraksi dengan teman sebayanya. Mereka lebih memilih bermain sendiri dan mereka memiliki dunianya sendiri. Susah untuk berinteraksi dengan orang lain. Nah, yang kedua, ciri anak autis adalah melakukan aktivitas yang berulang. Mereka sering melakukan aktivitas berulang-ulang. Misalnya melakukan gerakan tertentu, contoh mengepalkan tangan secara terus-menerus, mengulang kata yang sama, atau mereka suka bermain dengan benda yang sama. Contoh kalau anak autis bermain dengan balok, misalnya mereka suka menyusun balok sesuai dengan warnanya, maka aktivitas itu akan dilakukan secara berulang-ulang. Mereka suka aktivitas yang berulang. Nah, yang ketiga, ciri dari anak autis itu adalah susah berkomunikasi dengan orang lain atau sulit berkomunikasi dengan orang lain. Biasanya mereka
kurang merespon saat kita panggil, tidak mau melakukan kontak mata. Jadi ketika dipanggil, mereka akan asik dengan dunianya sendiri, tidak menoleh. Kalaupun menoleh, mereka tidak akan melakukan kontak mata dengan kita. Itu ciri-ciri yang ketiga. Tapi perlu kita ketahui bahwa autisme ini adalah gangguan spektrum, sehingga gejala dan tingkat keparahannya itu berbeda-beda. Gejala pada setiap anak akan berbeda. Nah, adanya 1 atau 2 ciri tidak berarti seorang anak pasti autis. Diagnosis autisme ini harus dilakukan oleh tenaga profesional, tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang. Contoh, dilakukan oleh dokter anak, dokter tumbuh kembang anak, atau psikolog, atau psikiater anak. Jadi kita tidak bisa mendiagnosis sendiri apakah anak itu autis ataupun tidak. Demikianlah pemaparan materi kita pada hari ini, yaitu mengenai konsep dasar pendidikan inklusif, peserta didik pada pendidikan inklusif, serta ciri-ciri atau karakteristik dari ABK itu sendiri. Sebelum kita tutup, ada satu pesan bahwa setiap anak itu spesial, setiap anak itu tumbuh dengan keunikannya masing-masing. Bukan karena mereka sempurna, tapi karena mereka unik dengan caranya sendiri. Demikianlah untuk hari ini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.